Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi, siang, dan malam. Saya sangat senang hari ini mendapat kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sebuah konsep New Sanur yang akan membantu memberikan inovasi terhadap perkembangan New Sanur di tahun pandemi ini maupun di waktu yang akan datang. Pertama-tama perkenalkan, saya sendiri atas nama Iputu Wisnawa Andrian dengan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Pratnyakuswara dengan NPM 200710850. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sutanto Pamukas dengan NPM 2007108144. Baiklah, presentasi akan dimulai dari rekan kelompok saya, Wisnawa. Ada 8 poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu tentang yang pertama, nama tempat, yang kedua, sejarahnya, yang ketiga, pemandangan, yang keempat, masalah sebab dan akibat, yang kelima, perencanaan New Sanur, yang keenam, suasana, yang ketujuh, zona wilayah, dan yang terakhir adalah New Sanur 4. Nama tempat yang kami ambil adalah Pantai Sanur yang berada di wilayah Bali, di daerah Kuta. Kenapa kami memilih Pantai Sanur? Karena Pantai Sanur tersebut bisa jadi salah satu daya tarik wisatawan. Apalagi dalam pandemi yang terjadi saat ini, mungkin bisa memulihkan pariwisata yang ada di Indonesia, terutama di Bali. Kami memilih Pantai Sanur agar bisa lebih memanfaatkan untuk daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sejarahnya, pada tahun 1932, seorang seniman asal Belgia bernama Adrien Jean Major de Marpres mulai berlayar dan singgah di Pulau Dewata. Kemudian, seniman tersebut menikah dengan orang Bali yang bernama Ninyoman Polok. Pada tahun 1937, seniman A.J. Lemaur mengenalkan tempat pantai matahari terbit ini melalui lukisan yang dipamerkan hingga mancanegara. Sejak saat itu, pantai dengan ombak tenang dan mulai dikenal masyarakat luas. Tentang pemandangan. Jadi ini adalah gambar pemandangan dari Pantai Sanur tersebut. Terlihat tempat ini sangat bagus jika suatu hal mungkin bisa menarik daya tarik wisatawan dengan inovasi-inovasi baru yang akan kami kembangkan. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Kuswara. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sebab dan akibat. Nah, Pantai Sanur memiliki keindahan wisata yang tidak kalah oleh pantai-pantai di Bali lainnya. Pantai Sanur merupakan salah satu destinasi favorit di Bali. Namun, dari keindahan yang dimiliki oleh Pantai Sanur tersebut, semakin hari semakin rusak. Alasannya, karena masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan di Pantai Sanur. Sehingga, dari kondisi tersebut, memunculkan beberapa masalah-masalah yang ada di Pantai Sanur itu sendiri. Yang pertama, kondisi Pantai Sanur yang sekarang seperti bank sampah. Selain itu, penyediaan tempat sampah juga masih sangat minim di Pantai Sanur. Dan yang ketiga, adanya pembatasan karena kita tahu bahwa kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, sehingga dari masalah-masalah tersebut membuat kondisi Pantai Sanur mengalami penurunan wisatawan lokal maupun internasional dan membuat Pantai Sanur semakin sepi. Inilah contoh beberapa gambar kondisi Pantai Sanur yang sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan New Sanur. Jadi di sini kami membuat suatu perencanaan yang kami namai sebagai New Sanur. Nah, tujuan dari perencanaan ini yang pertama yaitu tentunya untuk memperbaiki kondisi Pantai Sanur yang sekarang. Yang kedua, untuk membuat suatu konsep inovasi baru dengan harapan bisa membawa Pantai Sanur menjadi tempat wisata yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, tentunya untuk menarik lebih banyak wisatawan. Dan yang keempat, untuk menyadarkan masyarakat agar lebih bisa menghormati dan peduli terhadap lingkungan di Pantai Sanur. Nah, dari perencanaan tersebut, kami berharap masyarakat bisa berubah dengan bisa lebih menghormati lingkungan dan peduli terhadap lingkungan di Pantai Sanur itu sendiri. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wahyu Sutanto Pamukas. Baiklah, presentasi akan saya lanjutkan. Jadi untuk poin selanjutnya itu suasana. Jadi beginilah suasana Pantai Sanur sebelum pandemik yang begitu padat. Bisa kita lihat juga bahwa keramaian ini tidak berdampingan dengan sampah-sampah yang berserakan. Jadi dengan tidak adanya sampah-sampah berserakan menjadikan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Sanur dapat merasakan kenyamanan saat berwisata ke Pantai Sanur. Selanjutnya adalah zona wilayah. Baiklah, jadi kira-kira seperti ini rute dan zona wilayah Pantai Sanur. Jadi saya ambil contoh penerbangan Yogyakarta menuju Bali dengan waktu perjalanan 1 jam 20 menit. Lalu meneruskan perjalanan ke pantai yang cukup sebentar yaitu sekitar 22 menit. Lalu perjalanan menuju tempat
penginapan di sekitar Pantai Sanur, kita dapat melihat lingkungan sekitar pantai yang begitu indah. Jadi ini titik lokasi Pantai Sanur. Dari gambar kita melihat beginilah suasana pada saat akan masuk Pantai Sanur. Baiklah, setelah beberapa langkah ke depan, kita bisa melihat pemandangan indah menghadap Pantai Sanur. Untuk poin selanjutnya adalah Nu Sanur. Jadi di Nu Sanur ini akan ada perencanaan yang ingin kami sukseskan untuk Pantai Sanur, yaitu pertama adalah membuat taman maskot Pantai Sanur, yang kedua adalah memperbanyak tempat sampah di Pantai Sanur, yang ketiga adalah mengadakan festival makan malam, dan yang terakhir yaitu pembangunan dermaga jukung atau kapal nelayan. Namun sebelum perencanaan yang ingin kami sukseskan ini, kami akan selalu menerapkan dan menegaskan kebijakan protokol kesehatan. Karena di masa pandemi COVID ini, kesehatan merupakan hal yang paling utama. Lalu, ini beberapa kebijakan protokol yang wajib dipatuhi. Yang pertama adalah pastikan diri dalam kondisi sehat sebelum pergi. Jadi sebelum kita pergi berwisata ke Bali, terutama ke Pantai Sanur, periksa kembali kondisi tubuh sebelum berkunjung ke Pantai Sanur. Yang kedua adalah, jika alami gejala sakit, periksakan diri ke rumah sakit. Apabila wisatawan yang ingin berkunjung, namun ada beberapa gejala penyakit, lebih baik di rumah saja atau stay at home, atau periksakan diri ke rumah sakit. Lalu yang ketiga adalah selalu gunakan masker selama di Pantai Sanur. Karena dengan menggunakan masker, bukan sekedar mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian pada orang-orang di sekitar Pantai Sanur. Yang keempat adalah cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Setelah menggunakan fasilitas umum Pantai Sanur, wisatawan diwajibkan untuk mencuci tangan pakai sabun. Namun apabila tidak sempat untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun, gunakan hand sanitizer. Dan yang kelima, tetap perhatikan jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 2 meter. Karena bukan hanya dari beberapa orang saja yang berwisata ke Pantai Sanur, namun ada beberapa orang lainnya yang ingin berwisata juga ke Pantai Sanur. Mengapa kita harus menjaga jarak? Karena dengan jaga jarak kita menghindari risiko terkena COVID-19. Lalu yang keenam adalah saat tiba di rumah atau tempat penginapan, segera ganti pakaian. Ganti pakaian di sini lebih diutamakan untuk mencucinya segera karena COVID dapat bertahan di permukaan baju. Dan yang terakhir adalah bersihkan tas, HP, dan barang lainnya menggunakan disinfektan. Setelah berwisata, pada saat akan menuju tempat tinggal ataupun telah sampai di tempat tinggal, segera bersihkan barang-barang bawaan menggunakan disinfektan. Selanjutnya itu perencanaan Nu Sanur, yaitu Maskot Park. Maskot Park ini merupakan taman di area kecil yang mengelilingi patung maskot sebagai simbol keindahan dari Pantai Sanur. Patung yang akan digunakan yaitu kami mengambil referensi dari kapal nelayan atau jukung. Lalu akan ada penataan lampu-lampu dan penempatan kursi di sekitar patung. Jadi kira-kira seperti ini desain maskot partnya. Jadi terutama ada bagian desain patung maskot yang terdapat kotak di bawah kapal nelayan tersebut. Patung maskot diletakkan di tengah kursi yang dimana kursi tersebut mengelilingi patung maskot tersebut. Terdapat juga spot untuk berfoto bagi para pengunjung. Dan tidak lupa ada penataan lampu-lampu menuju taman maskot atau Maskot Park. Selanjutnya adalah Nu Sanur Strategic Placement of Trash Can. Jadi kita bisa melihat sebelum-sebelumnya salah satu penyebab sampah berserakan di Pantai Sanur ialah kurangnya tempat sampah. Jadi salah satu perencanaan Nu Sanur yang ingin kami sukseskan yaitu memperbanyak tempat sampah dengan penempatan tiap sampah sekitar 10 atau sampai dengan 15 meter. Dan tempat sampah tersebut akan menjadi dua jenis yaitu sampah padat atau anorganik dan sampah basah atau organik. Lalu sampah di Sanur disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan Pantai Sanur. Sampah berserakan bisa juga dikarenakan orang yang ingin membuang sampahnya tetapi tidak ada tempat sampah di sekitarnya. Jadi hal yang perlu diperhatikan ini adalah cara mengurangi berserakannya sampah tersebut, yaitu dengan yang pertama adalah wisatawan akan dibatasi dalam membawa makanan atau minuman plastik dari luar pantai. Jadi wisatawan hanya diperbolehkan membawa 2 atau 3 barang yang akan menimbulkan sampah. Yang kedua adalah jika ada wisatawan yang membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp50.000. Yang ketiga adalah menyosialisasikan kepada wisatawan untuk menghindari penggunaan kantong plastik satu kali penggunaan. Dan yang terakhir adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Baiklah, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kelompok saya, Wisnawa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang Nu Sanur Clean Up. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat di dalam menjaga lingkungan pesisir dan muara untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kegiatannya. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu seperti
bergotong royong untuk membersihkan pantai di pagi hari, sembari gotong royong masyarakat berolahraga jalan santai. Cara mengikutinya: pertama, sesi pendaftaran. Mendapatkan kupon diawali dengan yoga bersama. Akan dibagikan sekantung plastik. Mulai membersihkan dengan rute yang telah ditentukan. Akan diberikan kupon diskon sebesar 20%. Kupon diskon yang akan digunakan untuk Food Festival Night yang akan kami selenggarakan malam harinya. Oke, selanjutnya ini adalah gambar ya rute yang kami lakukan dalam clean up Sanur tersebut. Untuk memutari pantai tersebut seperti terlihat pada gambar, akan melingkari jalannya pantai tersebut. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Kus. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep New Sanur yang selanjutnya, yaitu Sandra Fest. Jadi Sandra Fest ini merupakan suatu food night festival yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Jadi Sandra Fest ini adalah singkatan dari Sanur Chandra Festival. Jadi Chandra ini, nama Chandra diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya bulan yang indah. Sehingga cocok dengan konsep festival ini yang diadakan pada saat malam hari. Sandra Fest ini dibuka secara umum sehingga di dalamnya nanti akan ada beberapa pertunjukan seperti live musik, tarian-tarian Bali seperti tari pendet, tari kecak. Yang ketiga ada gamelan, yaitu ada gong kebiar, dan ada beberapa dance dan lain-lain. Selain itu, di Sandra Fest nanti akan mengundang beberapa pedagang-pedagang kaki lima yang mau ikut berkontribusi di dalam festival ini. Namun tetap melihat kelayakan dan kebersihan dari makanan yang dijual. Nah, karena di konsep Sanur Clean Up itu peserta akan mendapatkan benefit berupa diskon 20%. Nah, bagaimana sih cara menggunakan kupon tersebut pada saat festival? Yang pertama, masuk ke Pantai Sanur, peserta ataupun pengunjung yang mempunyai kupon harus mengajukan kupon tersebut ke panitia. Nah, nanti panitia akan mengecek kupon tersebut apakah valid atau tidak. Nah, jika valid, panitia akan memberikan sebuah gelang kecil. Nah, jadi jika peserta ingin menggunakan kupon tersebut, peserta atau pengunjung tinggal menunjukkan gelang tersebut ke para pedagang. Nah, inilah desain bagaimana panggung festival nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep New Sanur yang selanjutnya, yaitu konsep pelabuhan. Jadi, pelabuhan Pantai Sanur ini akan terletak di samping Taman Maskot itu sendiri. Nah, pelabuhan yang dimaksud ini bukan merupakan pelabuhan yang besar seperti pelabuhan Gilimanuk atau pelabuhan Padang Bae. Tapi pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil dan sederhana. Nah, tujuan adanya pelabuhan di Pantai Sanur ini yaitu untuk menata kapal-kapal yang ada di Pantai Sanur agar terlihat lebih rapi. Selain itu, pelabuhan ini juga akan memudahkan para nelayan untuk mencari ikan. Nah, pelabuhan Pantai Sanur ini juga berfungsi untuk memudahkan sarana masyarakat yang ingin menyeberang ke Nusa Penida. Nah, jadi logikanya jika kita membuat suatu rencana konsep pelabuhan ini akan menarik lebih banyak pengunjung dan wisatawan. Nah, inilah beberapa konsep desain dari pelabuhan itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan data yang kami rencanakan, jadi kemungkinan setiap tahun akan selalu ada kenaikan wisatawan, lokal maupun asing, yang akan berkunjung. Dengan demikian, bertambahnya infrastruktur serta tempat hiburan maupun suatu event di Pantai Sanur yang membuat daya tarik lebih dan punya nilai plus. Jadi setiap tahunnya ini, nanti kami akan selalu siap membuat atau memberikan ide-ide dalam pembangunan maupun suatu kegiatan di konsep New Sanur ini. Selanjutnya ada saran. Jadi studi lanjut mengenai konsep New Sanur ini harus terus berjalan untuk memajukan pariwisata yang ada di Bali. Nah, dengan adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat maupun organisasi yang bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan alam Pantai Sanur tersebut dengan harapan pariwisata dan ide-ide harus terus bermunculan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami berterima kasih kepada para ibu dan para bapak dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi kami. Nah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sehat untuk kita semua.
Terima kasih.